Hai semua, selamat datang di video pertama aku. Nah, sebelumnya aku tuh mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman aku yang udah sempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Nah, di sini tuh di konten ini aku bakal ngajarin kalian tentang materi yaitu Odoo. Nah, pertama di sini tuh aku bakal ngejelasin cara kita untuk login ke Odoo. Lalu yang kedua, aku bakal ngajarin kalian menginput COA atau chart of account, menginput akun-akun gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kita tuh dapat menginput saldo awal. Lalu yang keempat, kita tuh dapat memasukkan customer dan vendors atau pelanggan atau pemasok, serta membuat terms atau termin. Nah, untuk yang terakhir, sebelum terakhir nih teman-teman, aku bakal ngajarin kalian juga untuk masukin aset. Lalu yang terakhir, kita dapat memasukkan tax and product atau pajak dan produk. Nah, biar nggak terlalu lama, jangan lupa disimak ya teman-teman videonya sampai akhir. Bye! Nah, buat teman-teman, ini adalah cara pertama yang akan kita lakukan untuk login ke dalam Odoo. Di sini kita cari Google atau Chrome, lalu kita klik, dan di sini kita bisa search Odoo login. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik yang odoo.com. Nah, teman-teman, sudah seperti ini. Kita masukkan email, lalu kata sandi yang sudah kita buat. Nah, buat teman-teman yang misalnya belum punya akun, kalian bisa buat dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah simpan, lalu aku tinggal klik. Nah, di sini tuh kita belum bisa masuk ya teman-teman. Kita harus login dulu. Kita harus membuktikan kalau kita itu bukan robot. Kita itu adalah manusia. Nah, setelah itu kita klik aja tanda kotak di situ. Nah, Odoo-nya sudah terverifikasi sendiri ya teman-teman. Lalu kita klik masuk. Nah, teman-teman, kalau kita udah kehubung gini, kita klik hubungkan di sebelah kanan. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal Odoo ya teman-teman. Nah, buat teman-teman, setelah muncul tampilan seperti ini, kita di sini bisa klik menu accounting. Lalu setelah kita klik akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, langkah pertama yang akan kita buat itu adalah membuat COA atau chart of account. Nah, di sini aku loginnya itu kan menggunakan handphone ya teman-teman. Jadi pasti akan agak berbeda dengan jika kita menggunakannya di laptop. Nah, di sini kita klik tanda plus, lalu kita bisa cari chart of account. Kita cari, kita scroll ke bawah. Lalu kita klik saja ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah klik akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa kita di sini akan membuat akun. Yang pertama kita bisa klik akun new di atas. Lalu setelah kita klik, kita bisa menuliskan kode, account name, dan tipe akun tersebut. Aku di sini mau contohin kodenya tuh 11110004 ya teman-teman. Lalu account name-nya itu dia itu kas. Nah, setelah itu kita jangan lupa tipe akunnya teman-teman kita ganti. Di sini karena di sini tuh banyak pilihannya teman-teman, bisa dari harta, utang, modal, pendapatan. Nah, di sini karena akun aku tuh kas, berarti dia tuh kan harta. Nah, kita bisa klik yang ini ya teman-teman. Kita bisa klik yang bank and cash. Kita klik, lalu setelah seperti ini, sudah seperti ini kita bisa save ya teman-teman. Kita bisa klik save di atas yang berwarna ungu tadi ya teman-teman. Nah, setelah sudah seperti itu, kita sudah selesai ya teman-teman membuat akun. Kita buat akunnya itu sesuai dengan ini ya teman-teman, soal yang ada di perusahaan yang kita akan buat. Nah, teman-teman, setelah kita membuat COA atau chart of account, langkah kedua kita akan menginput saldo awal. Nah, kita akan menginput saldo awal. Di sini kita bisa klik
accounting, lalu kita pilih journal entries, kita klik. Nah, di sini kita klik new di kiri atas yang berwarna ungu. Setelah kita klik, akan muncul data seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita langkah pertamanya kita akan memasukkan tanggal saldo awal itu ada. Nah, contoh dari aku di soal yang aku tangani itu di tanggal 1 bulan 12 atau bulan Desember ya teman-teman. Lalu tahun 2023. Maaf ya teman-teman, sini aku salah ngetik. Nah, setelah seperti ini kita bisa enter. Nah, setelah kita enter, kita bisa memasukkan akun dan saldo yang sudah tertera di perusahaan yang sudah buat. Jadi yang sudah kita tangani. Nah, di sini contohnya aku tuh pengen ngambil akun cash ya teman-teman. Akun cash itu ada di angka pertama. Nah, di sini aku klik yang cash. Nah, setelah muncul, kita bisa memasukkan saldo yang sudah tertera di soal yang sudah kita tangani. Misal di sini aku contoh dengan harga 339 juta. Maaf ya teman-teman, salah, 33.900.000. Nah, lalu akun kedua aku mau ngambil angka terdekat aja ya teman-teman, di angka 1 yaitu prepaid. Nah, di sini aku akan ketikan itu di kredit teman-teman. Nah, setelah itu kita enter. Nah, ini teman-teman, setelah sudah seperti ini, kalau kita udah buat dari awal hingga akhir saldo awal yang ada di perusahaan yang kita tangani, ini tuh harus balance ya teman-teman, karena kalau nggak balance tuh pasti nggak akan ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa post, lalu kita bisa save manually gambar awan yang tadi ada di atas. Nah, teman-teman, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, untuk langkah selanjutnya yang ketiga kita akan menginput data customer dan vendors. Kita klik dulu customer, lalu kita klik customer kembali. Setelah itu kita bisa klik new. Nah, setelah ini kita bisa memasukkan daftar pelanggan yang ada di perusahaan yang kita tangani. Contohnya aku mau tulis di sini tuh nama pelanggannya Anita. Nah, setelah sudah seperti ini teman-teman, kita bisa memasukkan misal contoh ada emailnya, lalu nomor telepon, alamat. Di sini aku mau tulis dulu nomor teleponnya. Contohnya itu kayak begini. Lalu kita bisa klik alamatnya. Kita contohnya di alamatnya Jalan Cilember ya teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini teman-teman, kita bisa memasukkan city atau kota. Di sini aku ketikkan kota Cimahi. Untuk country-nya dia itu aku klik Indonesia, di negara mana gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada, kita klik. Nah, setelah ini kita pergi ke sales and purchase. Nah, teman-teman, karena dia itu customer atau pelanggan, kita akan masukkannya di sales ya teman-teman, penjualan, karena mereka itu pelanggan, otomatis kita yang ngejual. Nah, kita isi di payment terms-nya. Contoh aku di sini tulisnya di 30 hari ya teman-teman. Kita klik aja yang 30 hari. Setelah itu kita bisa save manually awan di atas, gambar awan di atas. Kita klik, otomatis pelanggan kita sudah tersave ya teman-teman. Nah, di sini aku mau cek dulu apakah emang sudah tersimpan atau belum. Nah, udah ada ya teman-teman di situ. Nah, setelah itu kita akan mau nginput yang vendors atau pemasok. Kita klik vendors, lalu kita klik vendors kembali. Lalu setelah itu kita bisa klik new. Kita buat data pelanggan pemasoknya tuh teman-teman. Kita tulis. Aku contoh lagi di sini namanya Anita. Nah, setelah itu kita bisa masukkan kayak seperti sebelumnya, kayak alamat email, nomor telepon, alamat tempat tinggal, kota, negara, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini karena dia pemasok atau vendors, itu kan kita masukin ke purchase karena pembelian. Nah, otomatis barang kita tuh nambah dong. Kita membeli karena jadi barang kita nambah. Jadi kita masukinnya ke purchase. Nah, di sini karena aku itu butuh dia
tenggat 70 hari teman-teman. Kalau di sini nggak ada, jadi aku mau kasih tutor kalian cara membuat terminnya teman-teman. Di sini kita close dulu. Lalu kita keluar dulu ya teman-teman. Di sini kita keluar dari ini, lalu kita klik tanda plus, lalu kita cari, kita scroll ke bawah yang invoice. Itu di bawah kita geser-geser, lalu kita klik yang payment terms teman-teman, lalu kita klik new, lalu kita tulis hari yang tadi kita mau, contoh 70 hari. Nah, di sini kita scroll ke bawah, di sini kita pilihnya yang day after invoice date ya teman-teman. Kita klik, lalu kita ganti 0 menjadi 70. Nah, sudah seperti ini kita bisa save manual ya teman-teman. Kita klik. Nah, setelah ini kita bisa keluar dari beranda ini. Kita akan cek apakah itu udah masuk atau belum. Kita cek ke bawah teman-teman. Nah, udah ada ya teman-teman di sini. Setelah itu kita kembali ke vendor, lalu kita klik vendors kembali. Setelah itu kita klik new dan kita buat yang seperti yang sebelumnya. Kita tulis nama, bisa masukkan alamat email, nomor telepon, alamat tempat tinggal. Contoh dia itu di Jalan Budi. Nah, teman-teman, udah seperti ini, kita bisa pergi ke purchase tadi atau pembelian karena dia pemasok. Jadi barang kita bertambah, kita membeli. Di sini kita cari payment terms-nya yang tadi sudah kita buat, yaitu 70 hari. Nah, teman-teman, kita klik. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa save manually ya teman-teman nanti, dan pasti akan muncul seperti ini. Nah, itu dia cara untuk menginput customer dan vendor serta membuat termin ya teman-teman. Ini udah ada contohnya. Kita cek, lalu ada ya teman-teman di situ. Nah, teman-teman, untuk yang keempat kita itu akan memasukkan aset tetap. Di sini kita bisa klik configuration, lalu kita cari aset modal atau aset tetap. Nah, kalau tampilan seperti ini tuh kita belum punya aset tetap ya teman-teman. Lalu kita klik new. Setelah kita klik, kita bisa memasukkan nama aset tetap yang akan kita buat. Contoh aku di sini ngetik handphone ya teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa mengatur metodenya. Nah, di sini aku pakai metode garis lurus atau strike line. Aku klik. Nah, di sini durationnya kalian bebas milih. Misal aku tuh durationnya 6 tahun. Nah, untuk not depreciation value per nya di sini aku klik 30%. Itu tuh dia tuh mau berapa persen penyusutannya. Terserah kalian ya teman-teman. Nah, di sini setelah itu kita bisa menautkan akun. Untuk depreciation akunnya aku milih di sini accumulation depreciation. Nah, setelah ini untuk expand account atau akun beban, di sini kita pakai akun nomor 6 ya teman-teman, karena dia itu beban. Di sini aku pakai akun ini ya teman-teman, depreciation expand. Nah, setelah kita klik seperti ini tuh berarti kita udah buat ya teman-teman. Lalu kita bisa save manually. Setelah kita klik save manually, ini tuh udah otomatis tersimpan ya teman-teman aset tetap kita. Nah, untuk yang kelima teman-teman, kita di sini akan menginput pajak atau tax. Pertama kita klik configuration, lalu kita cari taxes di bawah chart of account ya teman-teman. Di sini lalu kita klik new. Lalu di text name-nya kita bisa klik, contoh aku tuh PPN. Nah, setelah itu kita bisa melihat dia tuh teks tipenya apa, dia penjualan atau pembelian. Di sini aku tuh klik dia itu penjualan. Lalu untuk teks scope-nya itu dia service, karena dia itu ini ya teman-teman, berupa jasa, pajak berupa jasa. Nah, setelah itu amount-nya kita bisa klik, misal itu 11% aku tulisnya. Nah, teman-teman, setelah itu kita bisa tambahkan akunnya. Di sini aku menuliskan akun yaitu VAT purchase. Nah, di sini yang kedua kita bisa mencari akun yaitu VAT sales ya teman-teman.
kita cari fat cells. Nah, ini ada ya teman-teman, kita klik. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa ini ya teman-teman, kita pindah ke Advanced Options. Nah, di sini kita bisa cek kembali. Di sini aku menuliskan untuk ini teman-teman, description-nya itu kalau dia PPN berarti dia itu pajak pertambahan nilai. Kita ketik ya teman-teman, pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, lalu kita scroll ke bawah lagi. Udah ya teman-teman. Untuk include in price-nya dia itu aku pakai yang text include. Nah, setelah itu kita bisa save manually. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal cek di pajak yang tadi sudah kita buat. Kita bisa klik tanda plus, lalu kita cari taxes. Nah, di sini kita scroll ke bawah dan kita lihat, dan ini udah ada teman-teman yang kita buat tadi. Pajak pertambahan nilai sales service PPN 11%. Nah, teman-teman, di sini yang terakhir kita akan memasukkan produk. Di sini kita bisa klik customer ataupun vendors. Nah, lalu kita klik. Setelah kita klik, kita bisa klik produk. Di sini kita bisa klik new. Lalu kita menuliskan produk yang akan kita jual. Contohnya, misal aku nulis di sini tuh dalam bentuk jasa ya teman-teman, yaitu jasa internet. Nah, setelah kita ketik seperti ini, kita bisa mencari menghilangkan checklist yang di-purchase, karena dia itu dalam bentuk penjualannya itu seperti jasa ya teman-teman, tidak ada timbal balik sama sekali. Nah, untuk general information-nya kita bisa isi untuk produk tipenya dia tuh service karena dia dalam bentuk jasa. Lalu kita scroll ke bawah. Nah teman-teman, setelah itu kategorinya kita bisa ganti dengan service karena dia itu dalam bentuk jasa ya teman-teman, perlu kalian ingat. Kita ganti. Nah, setelah itu kita bisa pindah ke menu accounting, lalu kita cari akun. Untuk income account-nya itu dia akun sales ya teman-teman, di akun nomor 4. Nah, setelah itu untuk explain account-nya kita nggak perlu isi ya teman-teman, karena dia itu nggak menjadi beban. Nah, setelah sudah seperti ini, itu cara untuk memasukkan dalam produk dalam bentuk jasa teman-teman. Nah, di sini kalau sudah seperti ini kita bisa klik save manually. Nah, di sini aku mau contohin untuk dalam bentuk barang. Di sini aku tulis handphone. Nah, di sini itu purchase-nya dicaklik juga ya teman-teman, karena dia itu ada timbal baliknya gitu. Nah, untuk produk tipenya dia itu goods. Untuk sales price-nya kita bisa tulis harga yang sudah tertera mungkin di soal nanti ya teman-teman. Di sini aku contohin dia itu 1.750.000. Kita enter teman-teman. Setelah itu kita bisa, setelah sudah kita enter, sales tax-nya kita hapus teman-teman dengan purchase tax-nya. Untuk cost-nya juga ntar ada di soal ya teman-teman. Di sini aku klik contoh dia itu 550.000. Nah, untuk kategorinya dia itu untuk maaf ya teman-teman, untuk purchase tax-nya dia nggak perlu kita hapus. Lalu untuk kategorinya kita bisa klik yaitu ini teman-teman, dia itu bukan service ya teman-teman, karena dia bukan jasa. Jadi kita bisa pilih untuk kategorinya sendiri. Kita bisa pilih goods ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ini di sini agak nge-lag gitu. Nah, teman-teman udah di sini. Setelah itu kita pergi ke menu accounting, teman-teman. Di sini kita samain income account-nya itu menggunakan akun sales
Tetapi di sini kita menggunakan expand account, yaitu aku di sini nyari akun cost of goods sold ya teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini kita bisa save manually teman-teman. Nah, setelah kita udah save, otomatis pasti barangnya akan muncul ya teman-teman di keranjang kita. Contoh kita lihat dulu teman-teman produknya. Oke, maaf ya teman-teman, kita klik produk. Nah, di sini kita cari yang kita sudah buat tadi. Nah, ini udah ada ya teman-teman, handphonenya yang seharga 1.750.000. Ini kalau dalam bentuk barang ya teman-teman. A few moments later. Nah teman-teman, videonya sampai situ dulu ya. Buat kalian yang menganggap video ini tuh sangat bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.